Ratu yang menikahi saudara suaminya demi tahta, apakah ini cinta, skandal, atau bahkan strategi? Di tahun 197 Masehi, Raja Goguryeo meninggal tanpa pewaris. 3 pangeran siap saling membunuh, 30.000 pasukan dari Liaodong bersiap menyerbu. Dan di tengah kekacauan itu, seorang perempuan mengambil keputusan yang mengubah arah dinasti. Ia menikahi adik suaminya sendiri bukan karena cinta, tapi untuk menghentikan perang saudara. Dan inilah kisah politik yang paling sunyi dalam sejarah Goguryeo. Halo, selamat datang di Galuh Laksmana Channel. Kali ini aku akan bercerita tentang Queen Wu. Mari kita simak bersama ratu dari dinasti Goguryeo ini di series Ratu-Ratu Asia. Di abad 2 Masehi, di kerajaan pegunungan Goguryeo, kekuasaan tidak diwariskan dengan tenang. Ia dipertahankan dengan pedang, dengan aliansi, dengan darah keluarga sendiri. Di tengah struktur klan aristokratik yang keras, muncul seorang perempuan dari marga Wu. Ia lahir sekitar tahun 160 atau 165 Masehi. Ayahnya bernama Wu Shou dan ibunya tidak tercatat namanya. Asal klannya ini kemungkinan dari Jeonnabu atau Yeonnabu. Marga Wu tercatat beliau wafat di tahun 234 Masehi. Dikisahkan dari 2 klan penting dalam struktur konfederasi Goguryeo. Bukan hanya seorang permaisuri, bukan hanya istri raja. Ia adalah jantung dari permainan tahta di dunia yang memandang perempuan sebagai hiasan kekuasaan. Dan Wu sendiri menikah dengan raja pertama yaitu King Gokukjeong, kemudian menikah lagi dengan raja yang kedua dengan King Sansang. Sebuah catatan sejarah yaitu Samguk Sagi yang disusun oleh Kim Buk-sik tahun 1145 Masehi di abad ke-12. Ada juga catatan mengenai hal ini yaitu dari dinasti Tiongkok seperti Hou Hansu dengan konteks geopolitik regional. Peristiwa di sekitar tahun 197 Masehi ini sebagai konteks politik di sistem klan kuat dalam struktur awal Goguryeo. Interpretasi modern melihat langkahnya sebagai manuver stabilisasi politik, bukan sekedar skandal keluarga. Statusnya yaitu istri dari King Gokukjeong yang wafat di tahun 197 Masehi yang kemudian menikah lagi dengan King Sansang. Gimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Sebagai catatan, perbedaan dengan ratu-ratu Silla yang sering memiliki silsilah lebih detail. Catatan Goguryeo ini sangat fragmentasi, fokus di historiografi dan saat itu lebih kepada raja dan militer. Artinya, tidak ada data pasti tentang nama ayah atau ibunya dalam sumber premier utama. Kita masuk di bab pernikahan politik. Wu dinikahkan dengan Raja Goguryeo bukan karena cinta, bukan juga karena takdir, melainkan untuk strategi. Di istana, cinta adalah kelemahan, aliansi adalah nafas kehidupan. Namun Wu sendiri bukan gadis lugu yang datang untuk dipoles menjadi simbol. Ia belajar membaca wajah, ia belajar mendengar bisikan. Jika ia ingin bertahan, ia tidak boleh hanya menjadi ratu, ia harus menjadi pemain. Sejarah tertulis bahwa tidak ada kisah cinta tentang pernikahannya. Yang ada hanyalah satu kalimat tegas. Ia mengambil alih kendali ketika tahta ini goyah. Di balik kalimat yang singkat itu ada malam panjang yang tidak pernah dicatat. Konflik internal dan permaisuri reformis. Pernikahan Wu dengan King Gokukjeong atau nama lainnya Go-namu di tahun 180 Masehi. Di tahun ini juga langsung ia menjadi permaisuri. Raja ini dikenal berusaha memperkuat pusat kekuasaan dan membatasi dominasi klan. Ia memperkuat struktur negara, namun reformasi itu memicu gesekan. Tahun 190 Masehi terjadi pemberontakan ketika raja mencoba menghentikan kerabat Ratu Wu
yaitu Obiryu dan Juagaryu dari penyalahgunaan. Di sini terlihat dinamika penting bahwa raja berusaha memusatkan kekuasaan dari klan-klan aristokrat. Klan Wu ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan dan terjadi ketegangan antara monarki dan aristokrasi. Ini menunjukkan bahwa keluarga Ratu Wu bukan sekedar simbol melainkan pemain aktif. Struktur politiknya masih berbasis klan, militer, dan bangsawan ini sangat berpengaruh besar. Di sini terlihat fakta penting bahwa klan Wu ini bukanlah klan yang kecil. Mereka memiliki posisi politik yang signifikan. Ratu Wu sendiri bukan figur pasif, ia berada di jantung jaringan elit. Wu mengamati semua itu. Dalam hati dia selalu berkata, jika ia jatuh, mereka tidak akan berebut mahkota. Mereka akan membelah negeri ini. Ia bukan hanya pendamping raja, tapi ia menyaksikan bagaimana negara ini bisa runtuh bukan oleh musuh luar, tetapi oleh ambisi dari dalam sisi istana. Ketika Gokjeong wafat di tahun 197 Masehi tanpa keturunan, maka terjadilah krisis suksesi, yaitu yang tidak dapat terhindarkan. Mengapa data pribadinya sangat masih minim? Karena ada 3 faktor yang memungkinkan alasan akademis, yaitu yang pertama adanya bias historiografi Konfusianisme, bahwa Samguk Sagi yang disusun di abad ke-12 ini dengan perspektif moral neo-Konfusian. Yang kedua alasannya yaitu arsip awal Goguryeo terbatas, dengan banyaknya dokumen yang hilang akibat perang dan invasi. Ada juga alasannya ketiga yaitu fokus pada legitimasi raja, bukan dari ratunya. Jadi narasi negara ini selalu memusatkan pada figur maskulin dari penguasa. Kita masuk di bab kekosongan dan masalah suksesi tahun 197 Masehi. Ketika King Gokjeong wafat, tidak ada putra kuat yang siap menggantikan. Potensi perebutan kekuasaan antar cabang keluarga kerajaan juga sangat tinggi. Intervensi militer hampir pasti terjadi jika terjadi kekosongan yang panjang. Dalam sistem seperti ini, legitimasi garis darah sangat penting. Dan apa yang terjadi? Mari kita simak. Raja wafat tanpa pewaris ini cukup kuat sehingga tahta menjadi kosong. Dalam sistem Goguryeo, suksesi bukan selalu otomatis, maka para pangeran pun bersaing. Klan bersiap mengangkat kandidatnya masing-masing. Ini adalah momen paling berbahaya dalam politik kuno, dan istana berubah menjadi arena perburuan. Para bangsawan pun bergerak, para jenderal pun berbisik, dan klan-klan pun menyiapkan bidak mereka. Wu kini adalah seorang janda, dan di dunia itu janda adalah titik yang paling lemah. Namun justru di saat semua mengira ia akan runtuh, dan ia pun melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dalam hati pun biasa Wu berkata, jika aku diam, mereka akan memilih raja boneka. Jika aku bergerak, maka aku akan dicatat sebagai perempuan yang lancang. Dari sinilah sejarah mencatat bahwa Ratu Wu segera bertindak. Ia memanggil adik mendiang raja, yaitu Sansang. Langkah itu bukan sekedar pernikahan, itu adalah manuver stabilitas kekuasaan. Disinilah harga adalah sebuah kendali dari setiap keputusan yang dimilikinya. Sejarah jarang sekali menulis tentang sunyi seorang ratu, tetapi malam-malam panjang tanpa kepercayaan. Tentang cinta yang mungkin tidak pernah benar-benar tumbuh. Wu sendiri tidak dikenang dengan kelembutan, ia dikenang dengan ketegasan. Ia tidak dicintai oleh semua orang, tetapi ia ditakuti dan dihormati. Dan di dunia kerajaan kuno itu lebih dari cukup. Kita masuk di bab pernikahan yang kedua, dan ini mengguncang dunia. Untuk mempertahankan stabilitas kerajaan, Wu menikahi saudara mendiang suaminya, dan keputusan ini menggetarkan istana. Apakah ini skandal atau ini strategi? Di mata banyak orang, itu adalah aib. Namun bagi Wu, ini adalah langkah catur. Ia memahami satu hukum purba di mana kekuasaan tidak diwariskan pada yang paling suci, tetapi pada yang paling siap. Ia menahan dan menelan cemooh itu. Ia menghadapi tatapan sinis, namun kerajaan tetap berdiri.
sendiri dan namanya tetap berada di sisi tahta. Apa yang terjadi? Menurut sumber sejarah dari Samguk Sagi, Ratu Wu ini bertemu dengan saudara lelakinya yaitu Pangeran Balgi untuk membahas penerus tahta. Balgi percaya bahwa dia akan naik tahta dan perilakunya yang tidak sopan serta ambisinya membuat Ratu Wu ini gelisah. Kemudian Ratu Wu bertemu dengan adik laki-lakinya Balgi yaitu Pangeran Yunnu yang tidak seperti Balgi. Menurutnya dia ini sopan dan ramah. Ratu Wu kemudian memilih untuk mendukung Yunnu dalam bersekongkol untuk menuduh Balgi melakukan pengkhianatan. Selama konflik yang terjadi, Yunnu terluka oleh pisau dan Ratu Wu sendiri melepaskan kain roknya untuk menggunakan kain tersebut sebagai penutup luka. Keduanya pun berjalan kembali ke istana. Sebagai tambahan informasi bahwa Pangeran Balgi dan Pangeran Yunnu ini adalah adik kandung dari mendiang suaminya atau raja yang pertama. Keputusan menikahi Sansang bukan skandal domestik. Itu adalah mekanisme stabilisasi dinasti dan ini adalah praktek dari levirate marriage. Adat menikahi saudara ipar demi menjaga garis dinasti. Mari kita bahas bedah secara politis. Legitimasi dinasti dengan menikahi saudara raja yang wafat dalam hal ini. Garis keluarga akan tetap utuh, tidak terjadi perpindahan dinasti, dan faksi tidak punya alasan mengangkat kandidat eksternal dijadikan pencegahan perang saudara. Dalam banyak kerajaan di Asia Timur awal, suksesi yang disengketakan menyebabkan perang internal. Kasus Goguryeo di tahun 197 Masehi ini tidak tercatat mengalami perang besar saat transisi itu. Ini menunjukkan efektivitas manuver tersebut. Tadi adalah sekilas info tentang legitimasi dinasti. Mari kita flashback lagi kisahnya yang membahas tentang Pangeran Balgi. Kisahnya pun ini berlanjut ya dalam sementara waktu. Balgi pun melarikan diri dengan marah ke Liaodong dan meminta bantuan dari Gongsundu, yaitu kepala klan Gongsun. Gongsundu ini meminjamkan Balgi 30.000 pasukan untuk menyerang Goguryeo. Karena mengetahui hal ini, adik bungsu Balgi yaitu Pangeran Gyusu berhasil mengalahkan pasukan Balgi. Balgi kemudian lari dan bunuh diri. Karena rasa bersalahnya telah membawa krisis besar bagi keluarga kerajaan dan negaranya. Kita masuk di bab kekuasaan perempuan dalam struktur patriarki. Dalam teks Samguk Sagi, kisahnya ditulis singkat, hampir kering, tanpa glorifikasi. Itu khas historiografi dalam Konfusianisme, di mana perempuan ideal adalah yang patuh, bukan yang menentukan suksesi. Namun tindakan Ratu Wu ini menunjukkan hal lain. Ia memahami struktur negara, ia memahami resiko perang saudara, ia memahami bahwa stabilitas lebih penting dari reputasi pribadi. Sejarah mungkin tidak mencintaiku, tapi ia akan berutang padaku. Begitu kata Ratu saat itu. Dan Goguryeo tidak runtuh, tidak ada perang, perebutan tahta besar saat itu. Transisi berjalan dengan baik, dan kadang stabilitas adalah bentuk kemenangan yang tidak terlihat heroik. Pernikahan yang mengubah struktur politik. Yang perlu diketahui bahwa Ratu Wu ini tidak lagi berpengaruh setelah konsolidasi Sansang. Setelah King Sansang ini naik tahta dan kekuasaannya semakin stabil ya, dan perannya juga semakin berkurang di sini Ratu Wu. Jika ia tidak lagi menjadi aktor utama dalam politik, maka catatan kronik pun berhenti menyorotnya. Mari kita bahas sedikit ya tentang kejadian di pernikahan yang kedua ini. Ia menikah dengan Yonnu atau nama lainnya adalah Sansang, adik dari suaminya sendiri. Dalam perspektif modern, ini memicu kontroversi dalam politik abad kedua. Padahal ini adalah strategi. Karena dengan begitu, tahta tetap dalam garis yang sama. Klan tidak saling mencabik,
transisi terjadi tanpa perang saudara. Dalam hati, Ratu suka berbicara. Ia berkata, biarlah mereka menyebutku tidak tahu malu, dan sang pun naik tahta. Wu tetap menjadi ratu walaupun bukan sekedar simbol. Hari pun berganti dengan hari, lalu tahun pun berlalu. Namun Sansang dan Wu tidak dapat memiliki anak. Setelah berdoa di gunung pada malam hari, Sansang pun menerima ramalan bahwa ia yang akan memiliki seorang putra dari wanita lain. Setelah mengetahui hal ini bahwa suaminya berselingkuh dengan wanita lain, Ratu Wu kemudian menjadi sangat marah dan mengirim banyak tentara untuk membunuh wanita itu. Namun, wanita itu sedang mengandung putra Sansang, dan para tentara menolak untuk membunuhnya demi anak yang belum lahir. Sansang sendiri kemudian secara resmi menjadikan wanita itu sebagai selir dengan gelar Ratu Kecil, seorang anak lelaki yang bernama Uigo di tahun 209 Masehi, dan dia Ratu Kecil. Serta Uigo ini terus menghadapi tekanan dan ancaman dari Ratu Wu. 4 tahun kemudian, Uigo dinobatkan sebagai putra mahkota. Setelah Raja Sansang meninggal pada tahun 227 Masehi, Pangeran Uigo ini naik tahta sebagai Raja Dongcheon. Meskipun Ratu Wu telah bersekongkol melawannya sejak ia masih muda, ujian dari kemurahan hati dan kesabarannya. Apapun bisa dilakukan oleh Ratu untuk melampiaskan kebenciannya ini. Meskipun demikian ya, Dongcheon ini tidak pernah marah. Ini adalah keputusan politik yang paling cerdas, karena jika ia menghancurkan klan Ratu, bisa jadi memicu instabilitas baru. Alih-alih membalas dendam terhadap Ratu Wu, ia memberikan pengaruh politik kepada klan Wu dengan mengangkat mereka ke posisi tertinggi sebagai menteri negara, dan ia terus menghormatinya sebagai Ratu Janda. Wu sendiri tetap menjadi Ratu Janda hingga kematiannya sendiri di tahun 234 Masehi, yaitu di mana tahun ke-8 pemerintahan Raja Dongcheon ini berjalan. Di tahun 234 Masehi, Ratu Wu ini wafat. Ada detail yang menarik di mana sebelum meninggal, Ratu menuliskan surat dan meminta dimakamkan di samping Raja Sansang, bukan di samping suaminya yang pertama, yaitu Gokukjeon. Ini simbolik dan politis yang menarik, karena Dokjeon atau anaknya dari Raja Sansang menanam 7 lapis pohon pinus di sekitar makam Gokukjeon untuk menutupinya. Maknanya bisa dibaca sebagai menghormati wasiatnya, menghindari polemik moral, dan menjaga legitimasi sejarah. Kita sudah sampai di akhir ujung dari kisah ini, yaitu warisan yang sunyi. Queen Wu ini tidak dikenal sebagai ratu romantis, tidak juga sebagai tiran. Dalam kesimpulan yang politik ini, Queen Wu bukan tokoh dramatis dalam teks klasik, namun dalam analisis politik, ia adalah agen stabilitas dinasti dalam teori politik modern. Ia bertindak sebagai krisis manajer dalam sistem monarki porto-feodal. Sejarah mungkin mencatat tindakannya, tetapi tidak mencatat kematian. Mungkin karena bagi kerajaan, tugasnya telah selesai, stabilitas telah tercapai, dan perempuan yang menyelamatkan tahta itu tidak lagi diperlukan. Itu tadi kisah dari Queen Wu. Kamu juga bisa nonton di filmnya, film Korea, yaitu berjudul Queen Wu, juga cerita yang diambil dari kisah sejarah. Oke, sekian dari aku, dan sampai jumpa di serial-serial lain di Galuh Laksmana Channel. Jangan lupa subscribe channel. Sekian dan bye-bye.